Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan peluang besar menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, katanya setelah verifikasi BKN dan SK honorer 2023, ternyata peluang jadi aparatur sipil negara makin besar di tahun 2023 tahun ini. Nah, kira-kira apa dasarnya setelah verifikasi ini, Bapak Ibu? Demikian juga dengan SK 2023, SK Honorer 2023. Simak videonya sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Nah, di sini ada satu informasi yang dimuat oleh News ID yang mana Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan pelamaran pegawai negeri sipil atau terkait pelamaran PNS. Salah satu kebijakan tersebut adalah memberikan kesempatan kepada honorer yang berusia antara 19 hingga 46 tahun dengan masa kerja minimal 1 tahun untuk menjadi PNS tanpa melalui tahapan tes. Nah, tentu ini menjadi kabar sukacita bagi Bapak Ibu honorer ya, karena memang peluangnya ini sangat besar ya, apalagi penilaian terhadap masa kerja di sini ditegaskan katanya minimal 1 tahun menjadi honorer, maka bisa diangkat menjadi ASN tanpa seleksi tes. Jadi surat BKN nomor K.26-30N.23 datar 4199 mengatur pedoman pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil. Salah satu kriteria yang harus dipenuhi adalah usia maksimal 46 dan minimal 19 tahun, serta memiliki masa kerja minimal 1 tahun sebagai tenaga honorer hingga saat pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Nah, ini informasi yang merupakan kabar gembira Bapak Ibu untuk Bapak Ibu honorer di tahun 2023 tahun ini. Bagi Bapak Ibu honorer yang telah terverifikasi BKN, seterusnya memiliki masa kerja minimal 1 tahun sejak honorer, hingga nanti saatnya pengangkatan, maka jelas Bapak Ibu honorer pasti bisa diangkat menjadi ASN. Tidak tentang katanya di sini CPNS. Selain itu, penghasilan honorer tidak boleh dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Artinya, penghasilan honorer bukan dari APBN dan bukan dari APBD dan harus bekerja di instansi pemerintah. Honorer juga harus lulus seleksi tes, yang mana tes yang dimaksud adalah tes kompetensi dasar atau TKD, tes kompetensi bidang atau TKB, serta memenuhi syarat lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Menjadi seorang pegawai negeri sipil atau PNS merupakan impian banyak orang karena memberikan berbagai keuntungan seperti stabilitas pekerjaan, gaji, dan tunjangan yang baik, kesempatan untuk meningkatkan karir juga, dan lain sebagainya. Itulah keuntungan seseorang jika telah terangkat menjadi seorang ASN dengan status pegawai negeri sipil atau PNS. Maka suatu hal yang wajar kalau Bapak Ibu honorer mengimpikan supaya bisa menjadi aparatur sipil negara dengan status PNS. Namun menjadi PNS tidaklah mudah. Prosedur seleksi yang ketat dan bersaing dengan ribuan pelamar lainnya merupakan tantangan yang harus dihadapi. Pada umumnya, untuk menjadi pegawai negeri sipil di Indonesia, seseorang harus mengikuti tes CPNS yang diadakan oleh pemerintah tentunya. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan akademik,
keahlian dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah. Meskipun ada beberapa pengecualian dalam kasus tertentu, seperti rekrutmen khusus untuk jabatan yang membutuhkan keahlian khusus atau pengalaman kerja terbukti, namun pada umumnya calon pegawai negeri sipil atau calon PNS harus mengikuti proses seleksi dan tes CPNS yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam rangka memperoleh kesempatan yang adil dan memastikan memenuhi persyaratan, disarankan untuk mengikuti proses seleksi dan tes CPNS yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Memperoleh informasi terbaru mengenai kebijakan dan persyaratan menjadi PNS melalui situs resmi BKN atau instansi pemerintah terkait juga sangat penting. Jadi Bapak Ibu dihimbau untuk mencari informasi terkait dengan penerimaan CPNS. Untuk meningkatkan peluang menjadi PNS, seseorang dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dengan mengikuti pelatihan atau pendidikan yang relevan dengan bidang yang diminati. Selain itu juga menjaga integritas dan moralitas yang tinggi serta bekerja secara profesional juga merupakan hal yang penting dalam menjadi seorang PNS atau pegawai negeri sipil. Pengangkatan honorer menjadi PNS tanpa melalui tes hanya berlaku pada tahun 2013 dan 2014. Namun pada tahun 2023, proses seleksi dan tes CPNS masih tetap berlaku. Jadi ini Bapak Ibu, satu informasi terkait dengan pengangkatan honorer menjadi PNS tanpa tes, ini sudah diberlakukan pada tahun 2013 dan 2014. Seterusnya di sini dikatakan bahwa untuk tahun 2023, tetap proses seleksi dan tes CPNS masih tetap diberlakukan. Nah, tentunya ini adalah kebijakan pemerintah yang akan mengambil satu keputusan terkait dengan pengangkatan PNS apakah untuk honorer ada seleksi tes ataupun tidak. Oleh karena itu perlu melakukan persiapan yang matang dan memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk memperoleh peluang yang lebih besar menjadi seorang pegawai negeri sipil atau PNS. Demikian informasi yang merupakan ulasan mengenai verifikasi BKN dan SK pengangkatan honorer 2023. Semoga hal ini menjadi acuan kepada Bapak Ibu untuk mengambil satu keputusan ketika nanti ada pengumuman pendaftaran calon pegawai negeri sipil di tahun 2023 tahun ini, maka semuanya persiapkan segala hal yang akan menjadi syarat untuk bisa jadi lolos menjadi aparatur sipil negara. Termasuk dalam hal mengikuti tes, maka siapkan berbagai dokumen, demikian juga mempersiapkan akademik, siapkan kesehatan, dan hal-hal lain yang ada hubungannya dengan seleksi tes CPNS 2023 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.